PDAM Indonesia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini di hari Kamis ya 10 November 2022 atau bertepatan di hari pahlawan ya. Pada hari ini semoga Indonesia khususnya para pemuda ini selalu mengenang ya dan juga menghormati jasa para pahlawan khususnya pada hari pahlawan kali ini. Dan Smart Listener seperti biasa selama 1 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti menyajikan tentunya yang akan Anda sajikan kepada Smart Listener, dan yang pasti sangat sayang sekali untuk Smart Listener lewatkan pada kesempatan kali ini. Oke, Smart Listener seperti yang kita tahu PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamusi Palembang. Ini merupakan perusahaan air yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Palembang yang tentunya memang bertugas menyalurkan tentunya air yang kita tidak bisa pungkiri lagi kualitasnya sangat bersih sekali, Smart Listener, dan tentunya kinerja dari PDAM sendiri sudah tidak perlu kita selama ada di Kota Palembang selama ini. Kali ini kita sudah bersama dua narasumber ini yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, Smart Listener. Ini dari pelayanan PDAM dari unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang. Langsung saja kita sapa dua narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada juga di live YouTube ya. Kita juga disiarkan langsung secara live di channel YouTube Partai Palembang. Kita sapa dulu pelayanan seberang Ulu 2 PDAM Tirtamusi Palembang, ada Bapak Ahmad Al-Hakimi. Selamat pagi Pak Hakimi. Selamat pagi Mas Nando. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya panggil Pak Hakimi ya. Hakim aja. Pak Ahmad banyak banget gitu kan. Hakim aja cukup. Hakimi ya, baik. Selanjutnya di sebelah Pak Hakimi ada Asisten Manajer Penagihan dan juga Tunggakan, ada Mas Ronald Irawan. Pagi Mas Ronald. Pagi Mas Nando. Wow, cerdas sekali ya pada pagi hari ini ya. Tentunya semangat ya untuk menemani Smart Listener selama 1 jam ke depan ya. Oke, baik. Dan Smart Listener untuk Anda yang ingin bergabung ya selama talk show ini berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031, atau Anda juga bisa gabung dan juga menyampaikan partisipasi Anda melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Tentunya nanti akan Anda bacakan berbagai partisipasi dan juga pertanyaan yang sudah masuk tentunya dari Smart Listener yang mendengarkan melalui live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja saya akan bertanya-tanya nih bersama narasumber kita pada pagi hari ini dari unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang. Tapi sebelumnya saya mau minta perjelas dulu Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak Hakimi ya, ini sebagai manajer unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang, secara garis besar Pak bisa dijelaskan untuk penugasan dan juga hal apa saja yang kita lakukan khususnya di unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang PDAM Tirtamusi Palembang. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mas Nando. Jadi secara umum tugas kami di unit pelayanan seberang Ulu 2 ini mendistribusikan air bersih ke pelanggan PDAM Tirtamusi, khususnya di Kecamatan SU2 Jakabaring. Nah, jadi di SU2 ini ada kurang lebih sekitar 44.752 pelanggan di bulan November ini. Itu yang menjadi tugas pokok kami, harus kami layani pendistribusian airnya, pencatatan meternya, dan billing tagihan. Mungkin itu secara garis besarnya Mas Nando. Oke, baik. Nah, kalau untuk wilayah mana saja tadi Pak, kalau boleh dijelaskan? Kalau wilayah cakupan unit SU2 itu, kalau kita dari dari jembatan Ampera, itu dari naik Ampera sebelah turun sebelah kiri. Jadi jalan Lestari itu sebelah kiri kalau kita ngelihatnya. Jadi sebelah kiri sampai ke batas simpang RS Bunda ke arah Lingkar Selatan, termasuk Pelaju, terus termasuk Jalan Azhari sampai ke ke sungai, ke arah sungai 10 Ulu sampai ke 14 Ulu, terus sampai ke arah Jalan Kapten Robani Kadir atau sebutannya sampai perbatasan Banyuasin Jembatan 1. Wow, ini lumayan luas. Lumayan luas juga ya, sampai rumah sakit Bunda Jakabaring. Iya, sampai simpang situ. Oke, baik, ini menarik Pak. Cakupan kita juga terbilang sangat luas ya. Dari
ujung Ampera ya, mungkin dari Ilir ke Ulu itu dari ujung Ampera terus mencakup ke Pelaju dan sampai ke kawasan Jakabaring ujung. Apalagi saat ini di daerah Ulu seperti yang kita tahu ini sudah menjadi apa ya, bakal menjadi kawasan yang dapat dibilang juga akan banyak pembangunan seperti itu, Pak Hakimi. Kalau kita melihat Pak Hakimi dalam penugasan selama ini di daerah seberang U2 Palembang di mana kita bertugas, hal apa saja sih yang kita temui, yang sebuah tantangan-tantangan seperti yang kita hadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di seberang U2 Palembang, Pak Hakimi? Ya, jadi di wilayah kami ini SU2 ini memang perkembangan yang signifikan pemukiman, Mas Nando. Jadi pemukiman penduduk khususnya di daerah Jalan Tegal Binangun, terus di daerah pertahanan ujung atau pertahanan dalam itu sedang giat-giatnya pemukiman, pembangunan perumahan-perumahan. Jadi memang kami lihat, kami pantau memang progres ininya hanya untuk pemukiman penduduk, penyebaran penduduk mungkin. Jadi secara ininya kalau untuk kendala-kendala mungkin rutinitas ya, mungkin hanya semacam permasalahan-permasalahan belum ada pipa, terus permasalahan sifatnya yang administrasi. Insya Allah sejauh ini bisa kita handle. Permasalahan tadi seperti belum ada pipa ya, dan juga permasalahan lain, tapi sudah bisa dihandle ya Pak Hakimi sejauh ini ya. Sejauh ini insya Allah bisa kita handle. Baik. Nah Pak Hakimi, menarik apa yang juga Pak Hakimi sampaikan tadi bahwa di kawasan Jakabaring ujung gitu ya, itu sudah gencar-gencarnya membangun perumahan seperti itu, dan yang pasti itu bakal menikmati pelayanan dari PDAM karena itu masih masuk cakupan dari PDAM Tirta Musi Palembang ya. Ini persiapan dari PDAM Tirta Musi Palembang khususnya Pak dari unit pelayanan seberang U2, karena kita melihat apa ya, banyak sekali kalau saya melihat, karena saya juga sering melalui daerah sana. Pak Hakim, ini apa nih persiapan yang kita lakukan karena memang banyak sekali pembangunan ya Pak ya? Ya, khusus untuk wilayah seberang Ulu 2 bisa dikatakan airnya bisa dikatakan cukup dan malah mendekati surplus ya. Jadi khusus daerah seberang Ulu 2 ini insya Allah untuk supaya airnya aman, jadi tidak ada permasalahan kekurangan pasokan. Jadi dengan adanya selesainya pembangunan Ogan 2 di tahun kemarin sudah kita operasikan juga. Jadi kedepannya semua usulan-usulan untuk pemasangan pipa baik dari developer ataupun dari warga-warga yang memang di situ terjadinya wilayah pemukiman baru itu bisa kami support untuk bisa menjadi pelanggan PDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah. Nah, Smart Listener, kita akan jeda dulu sebentar menuju ke segmen selanjutnya dan kita akan bergabung ya bersama Pak Ronald ini selaku asisten manajer penagihan dan tunggakan khususnya di segmen kedua nanti, dan juga saya akan bertanya kepada Pak Hakimi nih terkait penambahan jumlah pelanggan ya khusus tahun ini, karena memang Kota Palembang ini semakin lama dapat dikatakan semakin sempit ya Pak ya. Semakin banyak pembangunan tapi positifnya semakin banyak nih pelanggan untuk PDAM Tirta Musi Palembang. Selengkapnya akan kami bahas, dan untuk Anda Smart Listener yang ingin bergabung selama program talk show berlangsung, silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa bergabung di live chat channel YouTube kami di Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM Radio Talk. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.
Cek, katanya PDAM Tirta Musi berencana naik ke Padang Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian. Penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe, mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 10 November 2022. Dan tentu kita masih bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini dari PDAM Unit Pelayanan Seberang U2 Palembang. Ini ada Pak Ahmad Al-Hakimi selaku manajer Unit Pelayanan Seberang U2 Palembang, dan juga ada asisten manajer penagihan dan tunggakan, ada Pak Ronald Irawan. Menarik sekali Smart Listener di perbincangan kita di segmen sebelumnya tadi, di mana Pak Hakimi sudah menjelaskan bagaimana penugasan pihaknya ya, khususnya di seputaran wilayah Seberang U2 Palembang. Begitu luas tempat yang mereka layani ya, dari daerah Waju hingga ke Jakabaring ujung itu, apalagi banyak sekali pembangunan yang terjadi di kawasan tersebut. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian juga bagi PDAM agar selalu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di tengah banyaknya pembangunan. Nah, kita langsung saja, sesuai janji saya di segmen sebelumnya tadi, kita akan bergabung bersama Pak Ronald Irawan. Ini selaku asisten manajer penagihan dan juga tunggakan. Pagi Pak Ronald. Pagi. Pak Ronald, mungkin langsung aja dijelasin kepada Smart Listener. Ini bagian penagihan ya. Ini agak akrab kepada masyarakat, khususnya bagi para pelanggan. Pasti sering nih ketemu Pak Ronald ini, apalagi saya nantinya ya. Ini kalau boleh dijelaskan kepada Smart Listener Pak Ronald, untuk tugas kita sendiri ini sebagai asisten manajer penagihan dan juga tunggakan ya. Silakan Pak Ronald. Tugas kami di penagihan, seksi penagihan PDAM Tirta Musi, khususnya Unit Pelayanan Seberang U2, itu memberikan informasi kepada pelanggan agar lebih tertib pembayarannya. Oke. Ya, kita kasih waktu dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Jadi cukup banyak waktu untuk melakukan pembayaran, pelunasan rekening kan. Jangan sampai terjadi tunggakan, karena kalau sudah terjadi tunggakan nanti tambah berat. Nah, seharusnya tiap bulan dibayar jadi 2 bulan. Nah, kalau lewat dari 3 bulan, bulan keempat itu sudah sampai surat pemberitahuan, himbauan. Oke. Ya, itu dengan ancaman putus sementara jika tidak diselesaikan dalam 7 hari kerja. Tuh.
Jadi sebaiknya pelanggan yang mendapat surat tadi datang ke kantor, ke unit untuk memberitahukan kondisinya atau bagaimana kan, biar bisa diselesaikan tunggakan tadi. Tuh, jangan diabaikan, karena kalau diabaikan kan kita nggak tahu informasinya gimana. Surat akan terus berjalan ke aksi pemutusan nanti. Itu sangat disayangkan, karena setelah terjadi pemutusan akan ada biaya pasang kembali, memberatkan lagi bagi pelanggan. Baik. Nah, Pak Ronald, kalau kita melihat di masa pandemi kemarin ini dapat dikatakan wajar lah ya, banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk membayar tagihan air ya. Nah, ini di 2022 seperti yang kita tahu berbagai aktivitas sudah dilonggarkan dan juga aturan mungkin sudah kembali ke ke aturan normal, dan juga kegiatan perekonomian juga sudah mulai berjalan ya Pak Ronald ya. Nah, kalau kita melihat di tahun 2022 masih ada nggak pelanggan, kalau boleh kasih bocoran, yang melapor mungkin tidak bayar 3 bulan hingga akhirnya dilakukan pemutusan ya dari PDAM? Pak Ronald, silakan. Kalau di tahun 2022 ya. 2022 ya. Kalau tunggakan masih ada beberapa, biasanya memang yang sudah terbiasa bayar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin karena bayarnya kecil, mungkin karena sengaja ditunggak atau gimana kan, atau kadang mereka ini tidak berdomisili di situ, sehingga mereka pada saat datang ke Palembang baru melakukan pembayaran. Padahal sudah pembayaran sekarang sudah nggak offline digital lagi, ya, benar. Sudah di mana-mana sudah bisa kita kan, m-banking dan pembayaran online lainnya sudah bisa. Tidak ada alasan lagi sebenarnya sih. Oh, berarti pada dasarnya boleh ya Pak ya, tidak bayar, mungkin maksudnya digabung mungkin dalam 2 bulan baru bayar langsung sekaligus itu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya sih boleh. Nah, ini boleh diedukasi di masyarakat Pak, supaya tidak keterusan ya mentang-mentang dilonggarkan oleh pihak PDAM. Itu akan memberatkan sendiri nanti. Mereka akan berat sendiri karena bertumpuk kan tagihannya. Khawatirnya mereka lupa telah terjadi pemutusan. Pada saat datang ke lokasi atau ke rumah mau memanfaatkan air, ternyata dalam kondisi putus. Nah, itu kan repot akhirnya. Itu sering kejadian ya Pak ya? Sering sekali kejadian ya. Oke, baik Pak Ronald, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Kita kembali ke Pak Hakimi ini terkait penambahan jumlah pelanggan. Nah, kita tahu sendiri bahwa di wilayah seberang Ulu 2 Palembang ini sudah banyak sekali masyarakat, pembangunan juga sudah mulai gencar dilakukan. Ini juga berpengaruh nggak Pak Hakimi terhadap peningkatan jumlah pelanggan khususnya di PDAM unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang? Ya, terima kasih Mas Nandu. Jadi untuk target penambahan pelanggan, kami istilah sebutnya itu Mas Nandu. Jadi tiap tahun kami ada target untuk penambahan pelanggan. Misal di tahun 2022 ini unit UPSU 2 itu menargetkan sekitar 2.500 pelanggan baru. 2.500 pelanggan baru hanya khusus di unit kami. Kalau secara global di PDAM Tirta Musi hampir sekitar 10.000 sampai 14.000 pelanggan baru. Itu per tahunnya Mas Nando. Jadi kan dari situ kita bisa lihat potensi yang bisa kami kejar ke depannya untuk melayani masyarakat Kota Palembang. Khusus untuk di UPSU 2 dengan 2.500 itu update sampai dengan bulan kemarin datanya itu udah 2.000 ke atas. 2.000 ke atas ya, jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Optimis ya, akhir tahun tercapai 2.500. Itu memang target per tahun atau khusus memang tahun 2022 ini aja? Rata-rata sekitar itu memang. Pertambahan tiap tahunnya sekitar 100-200 nggak terlalu itu, tapi rata-ratanya sekitar 2.500 karena di wilayah seberang Ulu 2 ini merupakan daerah untuk pemasangan MBR Mas Nandu. MBR itu pemasangan air minum yang subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu yang paling banyak di daerah seberang Ulu. Seberang Ulu 2, seberang Ulu 1 itu titik MBR untuk di Kota Palembang. Di Kota Palembang ya. Contoh aja tahun ini kami sudah merealisasikan di seberang Ulu 2 925 pelanggan MBR baru untuk tahun 2002. Itu untuk pemasangannya dikenakan biaya juga ya Pak Hakimi? Ya, kalau itu memang dikenakan biaya, tapi biayanya hanya 300.000 khusus MBR. Khusus MBR. Nah, untuk data dan siapa-siapa yang dapatnya itu nanti dicek dan dipilih oleh pusat, ada ininya, ada timnya. Ini menarik Pak Hakimi. Berarti ini kalau ada program MBR
kemungkinan besar juga semoga saja ya di tahun 2023 ini bakal berkelanjutan ya. Semoga ya. Insya Allah kabarnya ada 2023 Oke. Tetap diadakan untuk MBR di PDAM. Mungkin kisaran jumlahnya 3.000 informasinya. 3.000 MBR seluruh area Palembang ya. Oh, seluruh area untuk Palembang. wilayah yang seberang Ulu 2 ini sekitaran 1.000-an. Lumayan karena paling tinggi ya seperti yang Pak Hakimi katakan tadi. Ya, tapi itu ada spesifikasi khusus untuk yang mendapatkannya kan. Contoh rumahnya rumah kayu, terus listriknya di bawah 900 atau di bawah 1.300. Mungkin ada yang lain-lainnya gitu syarat-syaratnya. Oke, baik. Nah, Pak Hakim ini mungkin boleh dikasih bocoran sedikit kepada masyarakat ya. Mungkin yang tengah mendengarkan ini mungkin agak berbahagia nih dengan adanya kabar bahwa pemasangan khusus bagi MBR ini dikenakan dengan biaya murah. Mungkin di tahun 2023 nanti ada masyarakat yang ingin mengikuti program ini. Selain tadi yang spesifikasi Pak Hakim jelaskan tadi ya. Tadi apa Pak? Rumah kayu terus tagihan maaf ngomong rendah. Terus listrik voltase listriknya itu di bawah 1.300. Yang pasti memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, selain itu apa saja Pak berkas yang harus mereka persiapkan supaya pada tahun 2023 nanti tinggal ngumpul nih. Oh, saya sudah semoga saya dapat program MBR ini. Untuk tahap awal ini hanya cukup melampirkan fotokopi KK, KTP, terus perlengkapan listrik. Nanti kirim aja atau bisa diantar ke kantor-kantor cabang di seberang Ulu 2 bisa, untuk lokasi-lokasi lain juga bisa. Nah, nanti kami teliti ulang apakah layak atau tidaknya. Itu langsung dari tim UP2 Palembang ya? Dari SU2 Palembang bekerja sama dengan tim dari PKA dari pusat. Nanti bukan hanya kerja kami sendiri, kerja bareng PDAM juga. Dari situ baru bisa diputuskan yang mana layak, yang mana enggak. Untuk informasi, MBR ini bukan hanya dari tahun ini, tapi udah kita mulai dari 2010, 2011 itu sudah ada. Sudah kurang lebih 10 tahun lebih lah Pak ya. 10 tahun lebih sudah berjalan. Oke, baik. Nah, menarik Pak Hakimi mengenai program MBR tadi ini. Tiba-tiba kita menjelaskan ini bagus nih programnya. Kalau saya perhatikan Pak Hakimi, kalau sepanjang tahun 2022 ini sudah banyak ya masyarakat yang menerima program MBR. Nah, yang sudah mengajukan, pernah nggak sih Pak kejadian mungkin dalam hal pemberkasannya kurang atau juga tiba-tiba tidak layak untuk menerima seperti itu Pak Hakimi? Kalau sudah disurvei ya untuk tahun 2022 ini Pak. Memang seluruh yang diajukan oleh warga itu kan kami teliti ulang ke lapangan. Tidak semuanya memang bisa kami penuhi karena masalah administrasi ya. Mungkin yang mengajukan ini kami nilai atau kami anggap tidak layak karena mungkin bukan berpenghasilan rendah ataupun memang spesifikasi teknis bangunannya atau syarat-syaratnya tidak melengkapi. Jadi itu yang tidak kami penuhi. Jadi dia dibatalkan secara administrasinya. Oke, baik, ini sudah paham ya Smart Listener. Semoga tidak lagi nanya-nanya nih di tahun 2023 ketika ingin mengikuti program yang menarik dari PDAM ini bisa langsung mengikuti dan juga melengkapi spesifikasi yang sudah Pak Hakim menjelaskan nanti. Kita jeda dulu sebentar Pak Hakim dan juga Pak Ronald, dan di segmen selanjutnya Smart Listener saya akan kembali bertanya kepada Pak Ronald. Ini masih masalah penagihan dan juga tunggakan. Saya sebagai perpanjang tangan masyarakat lah untuk menyampaikan unek-unek masyarakat mungkin yang tidak tersampaikan atau juga tidak terjawab mungkin pada talk show kali ini. Semoga bisa terjawab ya, khususnya di bagian penagihan dan juga tunggakan. Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk bergabung di talk show kami. Silakan bergabung di telepon kami di 0711360031 atau juga bisa di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh
menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parit Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian. Penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tala dewe mak ini hari segala naik galau. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Midday voice in Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Di edisi hari ini, Kamis 10 November 2022, masih bersama PDAM Tirta Musi Palembang, unit pelayanan seberang Ulu 2 Palembang. Dan Smart Listener, tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang ya bersama Pak Hakimi tadi yang sudah menjelaskan program menarik dari PDAM Tirta Musi Palembang yang bukan tahun ini saja, tapi sudah lama program yang ternyata ya, program MBR. Nah, untuk Smart Listener juga di tahun 2023 nanti mungkin juga bisa mempersiapkan untuk Anda yang memang merasa pantas untuk mengikuti program ini. Silakan tadi dilengkapi spesifikasinya seperti yang dipaparkan oleh Pak Hakimi tadi ya. Semoga saya doakan lah Smart Listener bisa mengikuti program ini dan juga dapat menikmati pelayanan yang optimal dari PDAM. Baik, saya kembali ke Pak Ronald, ini bagian penagihan dan juga tunggakan. Pak Ronald, boleh cerita sedikit Pak, tantangan apa saja sih yang mungkin pernah kita temui di lapangan ya, karena memang kalau bagian penagihan ini kan terjun langsung ke lapangan ya, seperti itu Pak ya. Apalagi pada saat corona kemarin Pak, tiba-tiba masyarakat banyak yang kaget ya. Saya juga termasuk salah satu pelanggan PDAM yang juga terkejut, pernah kejadian itu tahun 2020 atau 2021 ya, yang tiba-tiba tunggakan air itu langsung melonjak. Nah itu cukup happening di kota Palembang. Tiba-tiba tagihan air melonjak, padahal untuk pemakaian nggak terlalu banyak sekali seperti itu Pak Ronald. Nah ini tantangan kita selama bekerja di lapangan, bertugas di lapangan yang kita temui seperti apa saja Pak Ronald, kalau boleh ceritain? Kalau penagihan kesulitannya tuh yaitu kalau kita datang untuk menagih, ya kalau orangnya ada uang dan siap, simple. Oke. Tapi kalau lagi ujung bulan nah, itu very jadi itu kendalanya. Jadi ya nggak bisa kita paksakan, terpaksa terjadi tunggakan kadang-kadang, atau kadang juga sudah ada
sudah terjadi tunggakan 3 bulan, tapi pelanggannya mampu atau sanggupnya cuma 2 bulan dulu. Ya, kebijakan harus kita jalankan. Bisa 2 bulan, misalnya bulan berjalan plus 1 bulan tunggakan gitu kan. Oke, baik. Sesuai dengan kemampuan mereka. Pak Ronald, kalau kita melihat banyak pelanggan yang menunggak, tentunya kita juga memberikan peringatan ya. Pasti tidak langsung ujuk-ujuk mencabut meteran, enggak kan? Kita pasti berikan peringatan. Di serba digital kali ini, Pak, masih nggak kita menerjunkan petugas lapangan, berikan peringatan seperti menyurati pelanggan, atau sekarang sudah secara digital untuk mengingatkan para pelanggan, Pak Ronald? Sebagian kita melalui media sosial seperti WhatsApp kan, atau telepon langsung kan. Kadang juga kita harus datang langsung. Karena kadang informasi yang ada di sistem juga mungkin sudah nggak valid lagi kan. Mungkin sudah lama kan, sudah berganti nomor telepon pelanggannya kan. Jadi harus kita datangi langsung untuk bisa ketemu. Kadang juga sudah datang langsung, ternyata kondisi rumah kosong. Nah, itu dia. Pasti sering kali terjadi, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Ketika pas datang, udah mepet nih, udah 3 bulan, yang seperti Pak Ronald jelaskan tadi, dikasih 7 hari juga jam kerja, 7 hari jam kerja masih rumah itu kosong. Itu gimana, Pak, untuk tindak lanjutnya? Langkah kita yang biasa yang kita lakukan, kita coba cari informasi dulu kiri kanan. Tetangga, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi untuk bisa terhubung dengan pelanggan ini? Kalau tidak ada sama sekali, ya buat tindakan untuk pemutusan harus kita jalankan dengan catatan memang bisa diakses. Kita nggak boleh langsung naik perorangan. Kalau nggak bisa diakses, ya pending terpaksa. Tapi kalau bisa kita hubungi dulu pelanggannya kan, untuk segera menyelesaikan kan. Karena sudah masuk usul pemutusan. Oke, baik. Berarti, tapi pernah nggak sih, Pak, kejadian, kalau pernah pengalaman Pak Ronald sendiri ketika itu rumah memang udah tidak ada lagi penghuninya, kita mau melakukan pencabutan juga nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung. Gimana itu, Pak, tindak lanjutnya ketika memang tidak ada, selalu tidak ada tempat ketika kita datang? Kalau memang sudah tidak ada informasi lagi, ya kita paling tinggal meletakkan atau menitipkan surat tadi di bawah pintu rumah, gitu kan, dengan harapan suatu saat entah keluarganya atau yang datang kan, gitu kan. Karena informasi nggak ada, susah kita kan. Tapi yang jelas ketika mereka ingin menikmati pelayanan belum bisa tiba-tiba ya, langsung harus melapor ke PDAM dulu ya ketika mereka meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, seperti itu, Pak. Selagi kita belum putus masih bisa. Masih bisa. Aktif, ya. Tapi itu langsung ada notifikasinya ya, langsung ya, mungkin dari PDAM ketika mereka kembali berlangganan ya. Tunggakannya tetap jalan itu, terutama beban. Bebannya kan. Kalau nggak pakai, khawatirnya kalau rumah tinggal kayak gitu terjadi pencurian meter tadi. Itu kan bocor ya kan. Nah, bocor itu ya rugi, PDAM juga rugi kan itu. Oke, baik. Nah, ini ngomong-ngomong masalah bocor, ini salah satu kendala yang juga sering ditemui masyarakat. Pipa bocor, kualitas air yang ya kalau kita melihat tiba-tiba kotor seperti itu. Nah, kalau boleh saya ke Pak Hakimi ya, ini selaku manajer unit pelayanan seberang 2 Palembang. Pak Hakimi, ini kendala-kendala seperti pipa bocor, ini salah satu hal yang sering disoroti juga atau juga dicurhatilah oleh masyarakat ya. Kualitas air tiba-tiba kotor yang biasa kita melihat ini PDAM selalu bersih ya airnya itu seperti itu. Nah, ini indikatornya apa saja kalau boleh dijelaskan, Pak Hakimi? Ya, terima kasih Mas Nando. Jadi bicara kebocoran ini masalah yang sangat berat bagi PDAM memang. Bukan hanya PDAM Titamusi, mungkin PDAM seluruh Indonesia ya. Benar. Karena kebocoran ini merupakan titik lemah jika tidak kami tanggulangi. Dengan adanya bocor yang banyak, otomatis pendapatannya tidak masuk ke kas perusahaan. Nah, untuk masalah bocor ini banyak penyebabnya, Mas Nando. Jadi misalnya ada kebocoran yang memang akibat ada pekerjaan utilitas lain. Contoh pada saat pembangunan utilitas misal flyover atau yang lain-lainnya, itu sering sekali terkena utilitas PDAM atau pembangunan jalan seperti itu, Pak ya. Jadi sering sekali terkena utilitas PDAM. Mau tidak mau harus kita perbaiki.
Nah, untuk itu kami PDAM ada tim namanya tim kebocoran di bagian PKA. Itu standby 24 jam untuk perbaikan pipa besar maupun pipa yang kecil. Nah, khusus untuk pipa kecil itu bisa ditindaklanjuti oleh kami dari unit terkait. Jadi tidak harus dari yang tim pusat tadi. Tapi secara itu kami bisa koordinasi apakah bisa cepat kita tanggulangi perbaikannya. Nah, masalah untuk air keruh mungkin akibat dari bocor tadi terjadilah airnya keruh. Mungkin itu butuh waktu juga sih untuk kita bisa normalisasinya kan. Nah, disitulah peran dari tim-tim yang di lapangan untuk memantau penyebab-penyebab ataupun akibat dari kebocoran tadi. Jangan sampai merugikan pelanggan dan masyarakat secara umum. Oke, baik. Nah, tadi sempat saya kutip satu yang menarik apa yang Pak Hakim menjelaskan tadi, bahwa salah satu indikator adanya kebocoran ya karena pengerjaan utilitas jalan seperti pembangunan jalan dan juga flyover. Sebelumnya Pak Hakimi, ini kan sebagai langkah antisipasi ya, mitigasi. Apa sih Pak langkah mitigasi? Seharusnya ada lah langkah mitigasi yang kita lakukan atau berkoordinasi dengan pihak terkait yang melakukan proyek tersebut ya. Jangan sampai untuk penggalian jangan sampai di bawah ini ya, seperti itu. Ada nggak sih Pak upaya mitigasi sebelumnya kita lakukan supaya jangan sampai terjadi lah seperti itu? Ya Mas, untuk mitigasi itu pasti ada Mas Nando. Jadi tiap permasalahan, tiap itu pasti kami menyiapkan mitigasinya dulu untuk bisa tahu gimana solusi perbaikannya secepatnya kan. Kalau koordinasi kami selalu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, contoh dari PU, teman-teman PU itu selalu berkoordinasi. Namanya musibah ya bisa dikatakan karena kan pipa PDAM itu kan di dalam tanah Mas Nando. Di dalam tanah ini rata-ratanya yang menjadi dia bisa pecah itu mungkin dari sisi penggalian ya, misalnya contoh dengan menggunakan alat-alat berat kan kita kan nggak tahu persis posisinya yang tepatnya di mana, jadi mungkin dari pelaksana yang di bawah ini yang benar-benar mungkin sering terlewat. Jadi disitulah kadang-kadang ininya permasalahannya timbul. Tapi sejauh ini kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak stakeholder yang lain yang terkait untuk meminimalkan jangan sampai terjadi kerusakan dan kebocoran. Oke, baik. Nah, Pak Hakim dan juga Mas Ronald, kita langsung ke partisipasi dari YouTube. Ini sudah ada yang masuk dari Mas Ahmad. Pertanyaan mungkin ini sudah dijelaskan ya oleh Pak Hakim tadi. Untuk apa saja MBR? Nah, ini mungkin kembali Pak Hakim boleh dijelaskan kembali. Mungkin Pak Ahmad ini ingin ikutan ya program di 2023. Silakan Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi namanya sama ini. Sesuai dengan namanya MBR Mas Nando. Jadi MBR itu singkatan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, yang layak mendapatkan PDAM MBR ini pertama yang memang masyarakatnya berpenghasilan rendah. Dalam artian pendapatan per bulannya di bawah UMR atau setingkat UMR lah ya. Jadi terus untuk masalah spek bangunannya seperti yang saya bilang tadi itu harus rumah kayu milik sendiri, memang belum ada fasilitas air bersih, memang sangat dibutuhkan mereka untuk pemenuhan hak dasar mereka untuk air bersihnya, tapi untuk biaya normal mungkin mereka belum mampu. Nah, jadi itu dilakukan dengan yang MBR. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad ya, sama namanya sama Pak Ahmad juga. Oke, baik, kita jeda dulu sebentar Pak Ronald dan juga Pak Hakimi menuju ke segmen selanjutnya atau di segmen terakhir, dan tentunya Smart Listener kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan bergabung di kami di telepon 0711360031 atau di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM Radio Talk. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Padang Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia
hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711 355 222 dan WhatsApp 0811 78 88 282. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34, Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Hadir dengan program Smart Financial Wisdom, program yang mengangkat dan membahas seputar perencanaan keuangan, baik itu pribadi maupun perusahaan. Smart Financial Wisdom hadir setiap hari Rabu pada pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di frekuensi 101,8 FM Radio Smart FM Palembang. Smart Financial Wisdom dipersembahkan oleh Perumahan Green Resort Palembang, rumah idaman keluarga bahagia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih tentunya Anda masih bergabung bersama kami di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, di hari Kamis 10 November 2022, dan tidak terasa tentunya kita sudah berada di segmen terakhir ya perbincangan kita kali ini bersama tim PDAM Tirta Musi Palembang dan Smart Listener. Kita masih membahas, tentunya masih bersama unit pelayanan sempurna U2 Palembang. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Hakimi dan juga Pak Ronald dari live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Yang pertama saya bacakan dulu, mungkin para pendengar kita sudah terlewat ya yang tadi sudah dibahas, mungkin boleh di refresh kembali. Kita ulang lagi, ini dari pertama dari akun Citra Cinta. Ini tapi namanya dari Andi. Biasanya PDAM akan memutus aliran air ke rumah di saat kapan? Nah, ini mungkin Pak Ronald bisa dijelaskan. Pak Ronald, silakan. Pemutusan sementara yang kita lakukan pertama sekali itu melalui tahap-tahapan. Jika pelanggan sudah menunggak lebih dari 3 bulan, maka pada bulan keempat itu sudah kita layangkan surat himbauan dengan ancaman putus jika tidak diselesaikan atau tidak ditindaklanjuti dalam waktu 7 hari kerja. Itu kita lakukan pemutusan. Tapi pemutusan pun tidak bisa kita turun langsung, kita buat surat usulan lagi ke bagian PKA, ke bagian penertiban itu kan, untuk melakukan pemutusan. Jadi jeda waktu untuk pelanggan menyelesaikan tunggakan itu masih banyak sebenarnya sih. Kalau memang mau diselesaikan masih ada waktu. Jadi sebelum terjadi aksi pemutusan tadi. Oke, diberikan betul ya kesempatan oleh PDAM ya. Jangan sampai diputus begitu ya. Karena repot. Baik repot pelanggannya, satu dikenakan biaya pasang kembali. Ya, PDAM juga kan nanti kan sudah diputus, dipasang lagi. Oke, baik. Kalau bahasa Palembang tuh kalau kelirnya. Oke. Baiklah, selanjutnya ini masih ke Pak Ronald ya. Ini dari akun Weni Jupita, pertanyaannya, berapa biaya pemasangan awal PDAM? Nah, Mas Ronald silakan jawab lagi, Mas. Apa saja? Mungkin sekaligus ini ya, sekaligus merangkap juga ada pertanyaan juga, syarat apa saja untuk para pelanggan baru?
Seperti itu, Mas Ronald, silakan. Kalau pelanggan baru untuk rumah tangga itu 1.450.000. Oke. Nah, syarat-syaratnya rekening tetangga terdekat untuk mengetahui kelompoknya mana, oke, baik. biar gampang PDM mempetakannya kan. Kemudian PBB itu syarat dari pemerintah kota tuh, harus ada PBB-nya, fotokopinya cukup kan. Tuh. Kemudian KTP. Oke. Dan KK itu pun kalau memang domisili di sana ya bisa dipakai, kalau dia punya aset nggak domisili di sana nggak apa-apa. Untuk untuk identitas pelanggannya aja nanti kan mau dibuatkan atas nama siapa gitu kan. Oke, tapi kalau tidak sesuai domisili bisa berarti Pak ya, itu gimana nih? Misal saya ya nggak mungkin kan kita punya KTP di 5 tempat, tapi kita pun pasti satu kan, kakak pun pasti satu kan. Mungkin kita punya rumah di beberapa tempat. Oke. Tapi identitas itu digunakan untuk pendaftaran tadi, untuk isi formulir tadi. Oke. Lebihnya mungkin kalau ini kita butuh surat keterangan RT untuk izin penggalian. Itu. Oke, baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Weni ya, dan juga tadi yang sudah bergabung juga di channel YouTube. Kita langsung masuk lagi ke pembahasan kita, ini sudah di segmen terakhir. Nah, Pak Hakimi tadi sempat di off the record sebelum talk show malah kita bahas, saya belum membahasnya malahan tadi. Di beberapa titik, apalagi di lokasi tempat saya tinggal itu ya, di Jakabaring. Ini kan sudah mulai ada telepon, kita angkat terlebih dahulu. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. 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 Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Oke, baik, saya coba lagi ya, bentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dari Bu siapa, di mana Bu? Ibu Leni di Kenten. Baik, silakan Bu dengan pertanyaannya. Ini saya mau tanya sama Pak di AM ya. Ini untuk rumah kosong ini gimana nih Pak ya? Atau kita bayarnya gimana nih metode pembayarannya Pak? Metode pembayaran rumah. Tarifnya gitu. Oke, tarif ya. Ya, rumah kosong nggak dihuni kayak gitu. Rumah kosong tidak dihuni. Tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin boleh Pak Ronald boleh kembali dijelaskan. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, cukup itu aja. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, Pak Ronald, mungkin langsung saja Pak, untuk metode atau juga tarif ya rumah kosong. Tadi sempat juga disinggung ya oleh Pak Ronald, silakan. Kalau rumah kosong itu kalau tarifnya itu nggak berdasarkan kosong atau berisinya rumah. Oke. Berdasarkan bangunan tadi. Kalau dia rumah tangga biasa dia akan dikenakan tarif 2A, 2B gitu. Kalau untuk niaga atau rumah dengan ada usaha itu dia dikenakan tarif 2D gitu. Kosong ataupun berisi itu tergantung penghuninya. Jadi kalau memang nggak dipakai, akhirnya dia hanya bayar beban aja. Berapapun tarifnya dikenakan, berapapun tarif yang dikenakan ke bangunan itu, kalau akhirnya nggak dipakai, kosong kan, dia hanya bayar 10.200 untuk beban saat ini. 10.200 ya? Itu per bulan ya Pak ya? Ya. Oke, baik, berarti rumah kosong. Rumah kosong ya? Kosong. Walaupun tarifnya 2E atau rumah mewah kan, tapi kan kosong. Ini benar. Ada pemakaian. Jadi jangan heran ya kalau rumah mewah seperti itu, pas ditanya 10.200 per bulannya. Kosong orangnya. Oke, baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari partisipan yang sudah hadir, yang sudah bergabung via telepon tadi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya kembali ke Pak Hakimi. Tadi Pak Hakimi sempat di record kita sempat membahas bahwa untuk pemasangan pipa baru dari PDAM ya. Kalau terakhir itu saya melihat di kawasan, memang khusus kawasan seberang U2 unitnya Pak Hakimi nih untuk pemasangan pipa baru. Apakah semua sudah merata Pak Hakim untuk pemasangannya sendiri Pak Hakim, atau gimana nih? Ya Mas Nando, jadi untuk pemasangan pipa baru itu kami ada 2 macam. Yang pertama memang murni baru, jadi daerah baru, pemukiman baru, pipanya murni baru kami pasang. Yang kedua itu rehab namanya Mas Nando, rehab jaringan. Rehab jaringan itu
karena faktor usia dari pipa. Biasanya di atas 20 tahun itu ada rehab dari PDAM. Nah, setelah kita ambil contoh yang rehab tadi, setelah selesai pemasangan pipa, biasanya kami teruskan dengan pemindahan pipa dinas sampai ke meteran ke pipa yang baru tadi. Nah, pada saat itu kita proses, mungkin butuh waktu juga. Setelah selesai semua, baru nanti kami putuskan atau kami off-kan aliran di pipa yang lama. Jadi sudah bertahap pelanggan menggunakan pipa aliran yang baru. Baik. Secara bertahap sudah kita lakukan ya, Pak Hakimnya berarti ya. Terus melakukannya itu nanti. Baik. Nah, Pak Hakimnya juga Pak Ronald, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Smart Listener tentunya yang sudah bergabung selama talk show berlangsung, baik itu dari live chat dan juga tadi dari via telepon. Ini mungkin kita akan meminta pesan-pesan terakhir nih dari Pak Ronald dan juga Pak Hakim. Saya ke Pak Ronald dulu. Pak Ronald, ini kita sebagai asisten manajer yang membidangi khususnya di penagihan dan juga tunggakan ya. Ini himbauan dan juga pesan-pesannya kepada para pendengar kita pada pagi hari. Silakan Pak Ronald. Untuk pelanggan PDAM Tirtamusi, bayarlah tagihan tepat waktu, karena waktu yang dikasih dari tanggal 1 sampai 31 itu cukup banyak, cukup lama kan. Hindari tunggakan, karena jika terjadi tunggakan itu akan berakibat nanti pemutusan dan akan sangat merepotkan. Baik. Pak Hakimi, silakan Pak, pesan dan juga himbauannya kepada Smart Listener, silakan. Ya, himbauan untuk pelanggan Tirtamusi di Kota Palembang, mungkin kita harus melihatnya secara umum, Mas Nando ya. Jadi fungsi air bersih ini secara umum, secara masyarakat harus mendapatkan hak-hak dasar untuk air bersih. Di sini menjadi kerja kita sendiri, kerja kita semua, bukan kita sendiri. Karena kan dengan kita menghemat pemakaian air, nggak dibuang-buang, itu bisa membantu mengalirkan ke daerah yang belum dilayani atau yang belum terlayani air bersih. Nah, untuk masalah pembayaran yang seperti Pak Ronald sampaikan tadi, memang rata-rata setiap bulan kami masih ada sekitar 10% pelanggan yang masih belum melakukan pembayaran secara rutin tiap bulan. Tetap melakukan pembayaran, tapi rata-rata ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, di sini kami harapkan pelanggan bisa lebih tertib untuk melakukan pembayaran per bulan atau tiap bulan, sehingga tidak menjadi beban bagi pelanggan itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada informasi, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang PDA Tirtamusi, itu bisa melalui di Instagram PDAM, di @PDAM_Tirtamusi_Palembang, atau di Twitter di @Tirtamusi. Bisa juga melalui call center di 0711 355 222 dan melalui WhatsApp kami di 0811 7888 282. Baik. Terima kasih banyak Pak Hakimi dan juga Pak Ronald dan Smart Listener. Semoga apa yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini ya, semoga informasi yang kami sampaikan ini edukatif dan juga informatif, dan yang pasti untuk Anda yang masih banyak pertanyaan seputar PDAM, semoga pada perbincangan kali ini terjawab semua. Baik, Smart Listener, demikian perbincangan kami di program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 10 Oktober 2022. Saya Fernando Trezaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM Radio Talk. They call it news.